Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Jumpa lagi dengan Juragan Jambu ya teman-teman ya. Ini gimana ini kok ngelokor ini teman-teman. Sebentar ya teman-teman. Ini video paling paling lucu ini ya teman-teman ya. Mau bikin konten kok malah membetulkan jemuran ya. Nah ini kan udah nggak mengganggu teman-teman. Jadi kan kelihatan ya. Habis dari antar-antar apa namanya mertua tadi kontrol ya teman-teman. Jadi kita siram-siram. Ini tadi udah disirami sama teman saya pagi tadi ya teman-teman ya, karena panasnya terik di sini teman-teman, jadi ya harus kita siram 2 kali teman-teman. Ini saya habis sholat asar ya teman-teman ya, habis mandi sholat asar kita nyiram sedikit saja teman-teman, karena di sebelah sana udah disirami sama teman saya tadi. Saya tadi minta tolong ya ke teman saya untuk membantu menyirami, karena kalau nggak disirami kasihan teman-teman, panasnya terik banget. Waktu saya cek tadi sekitar berapa tadi, 30 derajat ya teman-teman ya. Ya kok 30 derajat, 30 derajat panas banget ya teman-teman ya. Tadi berapa ya, saya lupa ya. Tadi lihat di handphone ya teman-teman ya, pokoknya panas lah tadi, hari ini panas banget dan nggak ada angin teman-teman, jadi bener-bener panas. Kalau panas ada angin itu masih enak ya, kita masih isis ya. Kalau panas saja nggak ada angin ya, ya panas banget teman-teman. Sebenarnya ada selang teman-teman, cuman saya nggak mau nanti nyiprat-nyiprat ya, karena kita pakai sarung. Ini sarungnya udah suci teman-teman. Nanti kita mau sholat maghrib ke musola teman-teman, terus lanjut untuk apa namanya, untuk kumpulan ya, karena hari ini Kamis ya teman-teman ya, malam Jumat kita kumpulan itu ya, baca yasin seperti itu loh teman-teman, dan tahlil ya, karena kita orang desa ya seperti itu teman-teman. Ini adalah tanaman buah dalam pot ya teman-teman, atau disingkat itu tabu lampot. Jadi saya mulai mengembangkan tabu lampot ini sejak sekitar 6 tahun terakhir ini teman-teman. Dulu saya fokus di pembibitan, jadi kita bikin bibit ya, bibit buah gitu, kita fokusnya di sana. Dan 6 tahun terakhir ini kita mulai mengembangkan tabu lampot teman-teman, karena satu ya, perawatan lebih simpel ya teman-teman ya, daripada kita bikin bibit-bibit kan banyak gitu, kita kadang ribet untuk ngurus bibit ya teman-teman. Jadi saya sekarang lebih fokus ke tabu lampot. Tapi bibit tetap ada teman-teman, jadi bibit itu yang bibit-bibit buah itu kita subkan ke teman kita, atau kita joinan ya. Jadi ada kakak saya itu, saya suruh untuk bantu bikin bibitnya. Semua bahan dari saya teman-teman, jadi kita kerja bareng ya, istilahnya itu joinan teman-teman. Tapi saya sementara ini mulai melakukan pembesaran untuk tabu lampot ya teman-teman, karena cuannya lebih enak ini teman-teman. Kalau menurut saya ya, dari 20 pot di sini teman-teman, ini 12 udah laku ya ketika saya konfirmasi di video kemarin, dan sekarang ini laku semuanya teman-teman. Tadi pagi itu ada yang datang ke sini terus bilang bahwa ini dijual Pak. Ya jadi jual teman, ada sisa 8 yang belum laku gitu, kan ada 20 ini teman-teman. Terus saya bilang ke orang tadi pagi ya, customer kita di pagi hari tadi, yang belum laku masih ada 12. Iya ada 8 biji Pak. Terus saya kasih tahu speknya seperti ini, terus dibeli sama beliau ya. Udah tak beli semuanya, harganya berapa aja ini. Setelah cocok dengan harganya, kita nego tipis-tipis ya teman-teman ya. Tadi udah deal dan minta perawatan di sini sekitar 3 bulan untuk pembesaran lagi, untuk lebih penyehatan ya, karena ini kan bibit sortiran teman-teman, bibit-bibit yang
tidak laku di tempat saya, jadi ini saya rawat di dalam pot. Saya coba untuk lebih untuk lebih merawat ini. Saya lebih intenskan untuk merawat, dan hasilnya udah lumayan teman-teman. Hasilnya seperti ini, udah ya lumayan lah. Dikatakan kan ini barang sortiran ya, barang-barang BS istilahnya teman-teman. Barang-barang BS itu ya barang-barang yang udah kericek ya. Istilahnya dari kecil itu udah kericek dari pasar teman-teman. Tapi kita rawat karena kita rajin ya teman-teman. Wih, rajin. Karena kita telaten dan apa namanya? Ya pokoknya telaten lah. Ya, kita rawat seperti ini, hasilnya ya lumayan teman-teman. Dan ini adalah rawatan sekitar 3 bulan teman-teman, 3 bulan sampai 4 bulan. Hasilnya udah seperti ini. Beberapa juga ada yang sudah berbunga, ada yang lagi berbuah juga teman-teman. Jadi saya sekarang ini fokus untuk tabu lampot teman-teman. Jadi saya memang pembesaran dan khusus tanaman-tanaman buah-buahan teman-teman. Oke, kita ngobrol santai ya teman-teman ya. Masa sambil berdiri gini nggak enak ya teman-teman ya. Nah, kita ngobrol santai saja teman-teman. Jadi kita daripada kita berdiri ya, nanti nggak jelas ya. Lagian kalau berdiri teman-teman wajah saya juga nggak kelihatan ya. Habis mandi teman-teman, udah glowing ya, dan udah kelihatan ganteng ya teman-teman ya. Merokok dulu teman-teman, sabar. Nggak boleh kesusu ya teman-teman ya. Nonton video ini harus tenang, harus santai ya. Jadi nggak boleh kesusu, nggak boleh kesusu. Kalau kesusu enak teman-teman. Kesusu sama kesusu itu beda ya. Jadi gini teman-teman, kenapa saya mulai mengembangkan tabu lampot ya daripada bibit. Bibit itu benar kita punya banyak ya teman-teman ya. Kita punya kapasitas misalnya 5.000 atau 10.000 gitu ya. Cuman kita juga butuh karyawan teman-teman. Paling enggak itu ada ya 2 orang lah untuk membantu, atau 1 orang yang sudah profesional teman-teman. Itu kan kita biaya ya. Nah sedangkan kalau kita bisnis tabu lampot teman-teman, itu kita tinggal ya. Ini terus terang saya tinggal ya teman-teman. Saya ada kiriman bibit juga ya, karena saya melayani proyekan ya istilahnya itu. Untuk kebutuhan bibit-bibit di proyek perkebunan itu saya melayani seperti itu teman-teman. Tabu lampot ini sering saya tinggal teman-teman. Tapi kenapa kok saya berani tinggal ya? Untuk ukuran 2 hari 3 hari tidak disirami teman-teman. Paling daunnya cuma kuning gitu aja. Setelah kita siram 2 minggu 3 minggu udah sehat lagi teman-teman. Kalaupun rontok daunnya pasti akan terubus lagi. Kalau bibit nggak bisa teman-teman. Kalau bibit itu kita harus standby dari pagi sampai sore. Nah dengan alasan itu, karena kita udah lebih dari 10 tahun ya teman-teman, kita udah 15 tahun main bibit seperti ini, kita udah 15 tahun. Saya mulai mencari yang lebih ringan pekerjaannya teman-teman, karena saya sudah mulai sibuk dengan beberapa pekerjaan di luar pertanian juga. Saya mulai ada beberapa undangan ya istilahnya itu, undangan untuk seminar, undangan untuk ketemuan dengan customer istilahnya yang ngobrol-ngobrol santai, membicarakan tentang bagaimana sih cara berkebun itu dan lain sebagainya. Kan udah banyak ya. Jadi kalau saya pembibitan teman-teman, saya mulai berpikir ulang karena ya saya harus keluar teman-teman. Saya harus keluar dari rumah, harus banyak ketemu dengan orang, ngobrol dengan orang-orang baru. Saya lebih suka di situ teman-teman. Pembibitan tetap ada teman-teman, tapi saya kan tetap joinan istilahnya itu. Ada beberapa saudara yang saya suruh untuk bikin ya. Kok saya suruh kayak saya bos ya. Saya minta tolong untuk bikin bibit ya. Nah itu bahasa yang enak itu ya teman-teman ya. Kalau ngomong suruh itu kayak aduh, kita udah jadi bos gede aja ya. Ya kita minta tolong gitu. Jadi semua bahannya dari saya teman-teman. Kayak batang bawah gitu ya. Itu kita yang bikin teman-teman. Semua bahan-bahan dari kita. Terus nanti untuk entes-entes yang digunakan kan kita punya indukan ya teman-teman, itu yang dipakai seperti itu. Jadi saudara saya itu yang bikin bibit teman-teman. Kalaupun ada di rumah itu cuma beberapa teman-teman. Jadi ada beberapa display, beberapa itu memang bibit-bibit sortiran di tempat pembibitan yang tidak laku teman-teman. Karena saya ini kan tidak suka untuk membuang-buang barang ya. Jadi saya kumpulkan yang jelek-jelek bawa ke rumah saya saja. Saya rawat teman-teman.
Nah, merawat bibit yang sortiran itu kan butuh jam terbang ya teman-teman. Makanya walaupun ada 100 atau 200 bibit yang sortiran, itu tetap bisa bagus di sini teman-teman, karena saya rawat sendiri. Nah, kalau bibit kapasitas 100-200 itu saya masih bisa menjangkau teman-teman. Kalau udah ribuan, wah saya nggak bisa teman-teman. Jadi memang ada timnya sendiri teman-teman untuk melakukan pembibitan itu. Nah, balik lagi kepada tabel lampot ya. Kenapa kok sekarang saya lebih fokus di tabel lampot? Karena banyak teman-teman saya itu yang datang ke sini teman-teman, itu orang-orang yang nggak mau ribet, nggak mau tanam dari kecil, maunya yang gede. Karena mereka punya duit ya teman-teman ya, maunya yang gede dan cepat berbuah dan bisa dinikmati buahnya langsung gitu loh. Jadi nggak mau yang ribet-ribet teman-teman. Ketika saya menangkap peluang itu, saya mulai memahami ya bahwa ya memang dibutuhkan oleh orang-orang ya seperti itu teman-teman, barang yang sudah jadi, bukan barang yang kecil. Kecuali untuk segmen-segmen low end ya, itu ya mungkin cari bibit. Nah, kebetulan rekanan saya atau teman-teman saya itu kan udah pada gede-gede ya teman-teman ya. Gede-gede, sombong amat ya. Ya memang udah agak lumayan daripada yang 10 tahun kemarin ya teman-teman ya. Jadi lebih banyak. Udahlah Pak, saya beli yang gede aja, cepat berbuah. Karena yang gede-gede teman-teman di tempat saya itu kan rata-rata sudah berbuah atau minimal berbunga teman-teman. Itu pasti dibeli oleh kawan-kawan saya, penghobi, kolektor ataupun pekebun teman-teman. Karena mereka kalau tanamnya sudah berbunga, otomatis nggak sampai setahun itu kan udah tahu rasanya teman-teman, udah tahu rasanya buahnya kan ya. Jadi mereka keluar uang yang lumayan banyak, tapi puas beli langsung, nggak butuh waktu yang lama udah berbuah. Jadi nggak masalah teman-teman. Nah, itu yang saya tangkap dari peluang usaha tabel lampot ini teman-teman. Makanya saya punya lumayan. Sekarang stok di rumah itu ada lebih dari 300 ya teman-teman ya. Beberapa memang nggak saya display di sini teman-teman. Beberapa memang saya taruh di saudara saya, ada di paman atau di Pak D ya. Itu dengan tujuan biar tidak semuanya itu dibeli oleh kawan-kawan saya. Karena ketika saya display di rumah teman-teman, selain kapasitas lahannya juga tidak memadai, satu lagi saya tidak punya stok teman-teman, nanti pasti habis terus. Contohnya kemarin ini ya, yang saya buat konten-konten ini ya teman-teman ya, yang saya pajang di sini, di depan ini ada 20 teman-teman, di samping kan ada sekitar 50 teman-teman. Jadi total yang di dalam bak ini ada 70 tabel lampot teman-teman. Nah, tapi ketika yang saya buat video ini kan cuma 20 teman-teman. Seperti di awal tadi, ini 20 ini belum apa-apa teman-teman. Istilahnya itu pohon ini baru sembuh dari stunting, sudah baru sembuh dari kekurangan gizi ya, karena pohon sortiran ya teman-teman ya. Pohonnya kurus-kurus, ngencir-ngencir seperti itu. Terus kita rawat di sini dan hasilnya juga sudah mulai kelihatan, badannya udah membesar, pertumbuhannya udah mulai pesat. Itu kan menarik beberapa minat teman-teman saya untuk membeli. Dari 20 display ini teman-teman udah laku semuanya teman-teman. Dan itu ada istilahnya ada garansi dari saya teman-teman. Ketika saya melepas bibit tabel lampot sortiran ini, nggak mungkin saya lepas langsung sekarang teman-teman. Saya kasih jeda dulu. Oke Pak, nggak apa-apa dibeli, tapi saya rawatkan dulu 2 atau 3 bulan di sini dengan tujuan untuk penyehatan lagi. Karena kan kita paham ya teman-teman ya, dengan tanaman ini kan kita paham ada beberapa tanaman itu yang bisa dilepas secara langsung walaupun itu kondisi karantina. Misal mangga teman-teman, mangga itu walaupun kita dongkel dari tanah misalnya, kita taruh di dalam pot 2 bulan itu kita udah bisa berani jualan teman-teman. Karena mangga itu akarnya kuat, mau dibikin gimana pun, habis akarnya pun ditanam asal itu terubus ya, itu masih bertahan mangga. Nah, beda lagi dengan durian teman-teman, ataupun misalnya nangka gitu ya, kan kasusnya beda-beda teman-teman. Nah, kita sebagai seorang penjual yang baik ya, kita memang harus menjual barang itu yang siap kita berikan ke konsumen, istilahnya ready to compete ya teman-teman ya, ready to compete. Nah, siap untuk digunakan istilahnya teman-teman. Kalau barangnya nggak siap untuk digunakan terus kita berani nekat untuk jualan ya, kita sama saja dengan bunuh diri teman-teman. Nah, itulah mungkin kelebihan-kelebihan itu yang saya tangkap ya teman-teman, sehingga mungkin banyak teman-teman yang sudah cocok beli di tempat saya kan, seperti itu ya. Atau mungkin
faktor-faktor lain ya teman-teman ya. Mungkin beberapa orang mungkin sharing, mungkin merasa cocok jadi beli di tempat saya, mungkin seperti itu ya teman-teman ya. Kenapa kok saya bercerita seperti ini teman-teman? Saya itu kepingin menumbuhkan semangat teman-teman untuk bertani ya istilahnya ya, bertani atau berkebun. Walaupun kita hidup di perkotaan teman-teman, asal kita terampil ya kita tetap bisa berkebun ya teman-teman. Misal tanam sayur di dalam polybag itu sangat positif loh teman-teman. Apalagi kita menggunakan pupuk organik ya, misalnya kita bisa buat pupuk sendiri dan kita ada waktu ya monggo dipakai itu teman-teman. Itu malah sehat untuk tubuh kita. Kalau di tempat saya memang agak campur-campur ya teman-teman. Saya pakai organik, kadang juga pakai kimia. Karena saya punya kesibukan yang lumayan teman-teman. Saya nggak punya waktu untuk bikin pupuk-pupuk seperti itu. Kadang pupuk itu di tempat saya kan ada banyak endorse ya teman-teman ya. Istilahnya itu banyak yang nitip di tempat saya. Jadi ya kalau orang nitip pupuk itu kan biasanya kan ada sampelnya teman-teman. Nah saya sering dapat sampel seperti itu. Jadi saya jarang banget untuk bikin pupuk sendiri teman-teman. Pupuknya udah tersedia dari rekanan istilahnya seperti itu. Jadi ya mau buat pupuk juga lebih baik untuk aktivitas yang lain kalau saya teman-teman. Makanya sering ya teman-teman melihat di video-video saya menggunakan NPK atau pupuk kimia yang lain yang siap saji seperti itu ya. Ya karena memang kesibukan saya teman-teman. Kalau teman-teman suka untuk bikin organik, monggo, itu sangat bagus teman-teman, sangat bagus ya. Untuk tubuh kita bagus, untuk lingkungan juga bagus ya teman-teman ya. Monggo, itu sangat bagus. Jangan jadi perdebatan ya teman-teman ya, harus organik atau kimia seperti itu ya. Ya kita lihat situasi lah. Nggak mungkin orang sesibuk saya, nggak mungkin orang dengan aktivitas yang banyak dan padat itu bisa bikin pupuk organik. Nggak mungkin teman-teman, karena ya waktu ya. Karena kalau pupuk organik itu kan bikinnya harus tiap hari dibuka, harus diaduk dan lain sebagainya teman-teman. Kita juga harus kontrol udaranya teman-teman. Jangan sampai terlalu panas, jangan sampai terlalu lembab. Ya itu kan pekerjaan teman-teman. Yang penting kalau ada yang pabrikan yang udah siap saji dan itu organik ya mending saya pakai itu teman-teman. Balik lagi kepada tabel lampot ya teman-teman. Ini udah melebar ya temanya ke pupuk ya. Ada beberapa rekomendasi yang saya sarankan untuk teman-teman tanam ya. Untuk teman-teman pemula istilahnya itu yang mau tanam-tanam tabel lampot di rumah, itu saya sarankan untuk menanam beberapa varian teman-teman. Salah satunya itu jeruk purut teman-teman. Jeruk purut itu jangan diremehkan teman-teman. Tanam saja di dalam pot. Karena jeruk purut itu penting untuk masak teman-teman. Kita nggak mungkin minta ke tetangga terus-terusan kan ya. Kita juga malu kan ya teman-teman ya, minta ya. Kecuali kita nggak punya rasa malu ya nggak apa-apa minta teman-teman. Tapi kalau saya memang saya buatkan tabel lampot itu. Walaupun di kebun juga ada ya teman-teman, tanaman yang induk yang udah gede ada, itu untuk kebutuhan kita stek juga. Itu juga ada, kita punya 2 indukan. Dan saya juga tanam di tabel lampot teman-teman. Saya kemarin itu tanam ada sekitar 15 teman-teman di dalam planter bag. Dan itu laku semuanya, saya sisakan 1 teman-teman. Karena udah gede-gede, udah pada rimbun, orang kan juga tertarik ya, dibeli. Nah itu kan juga menghasilkan income teman-teman. Dan kenapa saya merekomendasikan itu ya, selain itu gampang laku dan itu memang dibutuhkan oleh kita teman-teman. Yang kedua adalah jeruk lemon atau jeruk nipis teman-teman. Tanam saja jeruk lemon atau jeruk nipis karena itu sangat penting teman-teman. Ketika kita kepingin minuman yang seger-seger, kita bisa ambil dari situ teman-teman. Dan kelebihan dari jeruk lemon atau jeruk nipis itu gampang berbuah, gampang sekali berbuah dan gampang sekali untuk kita budidayakan teman-teman. Kita nggak perlu pakai pupuk kimia, itu udah pasti berbuah teman-teman. Kita cukup memakai kuhe kambing gitu aja ya. Asal penyiramannya rutin itu pasti berbuah teman-teman. Jadi yang pertama tadi jeruk purut, yang kedua jeruk lemon atau jeruk nipis, yang ketiga jambu air teman-teman. Jambu air itu gampang banget berbuah. Asal pupuknya ada, media tanamnya benar, penyiraman ada, itu gampang banget berbuah. Setahun bisa 3-4 kali kalau jambu air teman-teman. Gampang sekali berbuah. Kalau mau bibit jambu air berkualitas monggo teman-teman, saya punya ya. Mau lemon mau jeruk nipis saya ada bibitnya. Tinggal WA saja ya teman-teman. Di nomor saya 085100 636879. Promo lagi ini ceritanya ya. Yang keempat teman-teman, setelah jeruk purut, jeruk lemon atau jeruk nipis, apa tadi? Lupa saya.
Yang ketiga tadi apa teman-teman? Jambu air. Nah, yang keempat jambu kristal teman-teman. Jambu kristal itu gampang sekali dibuahkan, asal media tanamnya bagus, pengairan cukup, pupuk cukup, dan pemangkasan teman-teman, udah pasti berbuah. Jambu kristal lu gampang banget berbuah teman-teman. Nggak ada ceritanya orang tanam jambu kristal di dalam pot nggak berbuah teman-teman. Kalau masih nggak berbuah berarti ya ada kesalahan di media tanam atau penyiramannya teman-teman. Jambu kristal itu enak, kita konsumsi enak teman-teman. Kita biarkan agak matang, kita konsumsi langsung kan enak ya, kriuk-kriuk ya rasanya ya. Teksturnya juga enak kalau jambu kristal. Kita matangkan di pohon sampai agak gembuk sehingga bisa kita jus juga bisa teman-teman. Itu vitamin C kan ya, vitamin C-nya kan bagus ya teman-teman ya. Jadi ya bagus banget kalau untuk kita tanam jambu kristal di dalam pot teman-teman. Yang terakhir nih teman-teman, kalau saran saya ya, ini mungkin bukan buah ya teman-teman ya, tapi ini penting teman-teman. Teman-teman tanam cabai, itu penting teman-teman. Sering kan cabai itu harganya melonjak ya, melonjak tinggi kadang apa namanya, tiba-tiba 100.000 gitu kan ya. Biasanya karena musim hujan, faktor cuaca, jadi cabai itu gampang apa namanya, gampang kena penyakit, terus gampang mati kan seperti itu. Jadi cabai mahal, stok nggak ada. Nah kalau teman-teman tanam di polybag itu aman teman-teman, jarang sekali terkena penyakit kalau tanam di polybag. Dan itu teman-teman setiap tahun punya persediaan cabai. Tanam cabai yang bagus itu nggak bareng teman-teman, bertahap. Hari ini tanam 3, nanti seminggu lagi tanam 3 lagi, seminggu lagi tanam 3 polybag. Itu terus saja terus. Jadi kita punya panenan yang kontinu teman-teman. Menanam itu nggak harus banyak ya teman-teman ya. Tanam 1 polybag, 2 polybag itu udah cukup teman-teman. Itu udah bagus sekali, udah memberikan oksigen ya di sekitar kita juga teman-teman ya. Jadi kalau nanam apapun itu nggak harus banyak teman-teman. Tanam 1 atau 2 itu udah bagus sekali. Dan yang pastinya teman-teman sudah mau mencoba ya. Satu lagi teman-teman, saya hampir kelupaan ya. Yang kelima itu belimbing teman-teman. Buah belimbing itu kan enak ya teman-teman, seger ya, apalagi dikonsumsi pas siang hari seperti itu. Enak banget. Belimbing itu gampang berbuah teman-teman, asal kita rutin untuk penyiraman. Kalau belimbing itu bagusnya itu siang, pagi dan sore penyiramannya teman-teman. Itu pasti gampang berbuah. Ya mungkin 5 tabu lampa tadi ya rekomendasi saya ya teman-teman ya. Kalau untuk yang lain itu memang ada apa namanya, ada tingkatan lanjutannya teman-teman. Kalau dari 5 tabu lampa tadi teman-teman udah lulus, istilahnya udah bisa kontinu perawatannya, baik pemupukan, pengompresan, dan pengairan bisa kontinu. Insya Allah untuk next, untuk tanaman lainnya teman-teman pasti berhasil. Mau tanam alpukat di dalam pot, mau tanam pete di dalam pot, mau tanam mangga di dalam pot, itu pasti bisa kalau teman-teman udah lulus yang 5 tadi teman-teman. Jadi challenge-nya harus tanam 5 dulu tadi, itu tadi 5 tabu lampu di awal itu tadi ya. Itu harus apa namanya, harus lulus dulu. Setelah itu baru melirik yang lain teman-teman. Karena banyak teman-teman pemula yang mulai tanam tabu lampu alpukat, itu jarang ada yang bisa berbuah di dalam pot. Jadi bertahun-tahun, kadang 2 tahun 3 tahun itu kan sampai sebel ya. Kadang dijual lagi ke saya, ya saya mau beli-beli aja teman-teman, kan saya udah tahu triknya. Jadi ya ketika saya bawa ke rumah 2 bulan 3 bulan pasti berbunga teman-teman. Nanti setelah berbuah pasti diambil lagi sama teman saya yang beli pertama tadi. Itu sering terjadi seperti itu teman-teman. Makanya di tempat saya itu jarang sampai ada yang berbunga atau berbuah, itu jarang teman-teman. Karena ya ketika sudah berbunga saja itu udah pasti dibeli sama orang. Nah itulah sekelumit apa namanya, cerita-cerita saya di sore hari ya teman-teman ya. Ini untuk mengisi apa namanya, mengisi waktu karena saya nunggu maghrib ya teman-teman. Karena ini hari Kamis, malam Jumat ya teman-teman. Kita mau ada acara, nanti ada acara kumpulan kalau di kampung saya teman-teman. Namanya jamaah Yasin. Jadi kita membaca Yasin sama tahlil teman-teman. Itu habis kita sholat maghrib di musola, terus langsung kita ke rumah tetangga untuk melaksanakan kumpulan seperti itu. Dan itu rutin teman-teman, tiap 1 minggu sekali. Sesibuk apapun saya, misal saya kirim ke luar kota, kalau untuk hari Kamis memang saya cancel teman-teman. Saya nggak mau kalau hari Kamis itu mengganggu kegiatan aktivitas saya di kampung. Karena saya orang kampung, jadi saya nggak bisa berlagak orang kota teman-teman. Jadi nggak bisa,
Kalau ada tetangga punya hajat untuk tahlilan, kita nggak mungkin nggak datang teman-teman kalau di kampung. Jadi kita memang usahakan untuk Kamis itu ya saya nggak keluar kota. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Karena hari ini hari Kamis teman-teman, saya kepingin menyanyi ya teman-teman. Kepingin menyanyi. Boleh kan ya teman-teman ya, saya menyanyi ya. Ini lagu ini benar-benar menginspirasi saya teman-teman. Jadi ketika saya menikah, awal menikah ya, itu dulu sama paman saya itu disetelkan musik ini pas lagi perjalanan ke rumah istri ya teman-teman. Lagu Nyari Lasso teman-teman. Seperti ini nyanyiannya teman-teman. Arti cinta yang sesungguhnya kan kau dapat dari diriku, meski aku bukanlah lelaki yang kamu impi-impikan, bukan kata apalagi harta, tubuh jiwa pasti untukmu, yang ku punya sejuta cinta yang kan membuatmu bahagia. Gabut banget ya teman-teman ini nyanyi di menjelang maghrib ya. Tapi lagu itu benar-benar menginspirasi saya ya teman-teman ya. Jadi lagu itu benar-benar menguatkan saya ketika saya lagi down atau apapun itu, saya nyanyi lagu itu teman-teman, dan itu sudah terekam di memori dan pikiran bahwa saya adalah seorang lelaki, saya harus menghidupi anak dan istri saya. Makanya lagu itu berkesan sekali di dalam kehidupan saya teman-teman. Ya walaupun nyanyi seperti itu terlihat lebay ya nggak apa-apa ya teman-teman ya, memang saya lebay teman-teman. Ya semoga videonya apa ya menjadi hiburan ya untuk teman-teman ya, menjadi bisa membuat teman-teman tersenyum gitu ya. Melihat video ini saya udah sangat berbahagia, udah seneng banget ya teman-teman. Pokoknya apa namanya, saya sangat berterima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah mensupport channel ini, channel Juragan Jambu ya. Sampai detik ini teman-teman udah tembus 1000 lebih ya. Kayaknya bakal apa namanya, ya mungkin sebulan 2 bulan lagi lah kita monet ya teman-teman ya. Saya mohon doa restunya kepada teman-teman untuk bisa akun ini monet gitu ya teman-teman ya. Dengan perjuangan yang natural seperti ini teman-teman, kita premier, kita live, kita berkunjung ke teman-teman gitu ya. Semoga bisa monet lah. Pokoknya saya minta dukungannya teman-teman. Oh iya, satu lagi teman-teman, ada cerita lucu ya. Saya boleh kan ya bercerita ya? Saya bercerita satu lagi, ini penutup lah teman-teman katakan. Jadi tadi itu ada salah satu apa ya, orang yang lihat di YouTube saya teman-teman. Ya lihat akun ini Juragan Jambu ini teman-teman. Itu tetangga desa sebelah teman-teman. Jadi bukan orang kampung saya ya, di tetangga sebelah itu. Jadi beliau itu malamnya itu lihat video saya yang lama ya di Juragan Jambu itu. Terus lihat loh, kok ini kayak saya kenal orangnya gitu ya. Nah makanya saya cerita seperti ini teman-teman. Jadi beliau itu tahu saya di YouTube teman-teman. Padahal lokasinya ya nggak jauh-jauh amat ya, sekitar 8 kilo lah dari sini teman-teman. Kan tetangga desa ya. Setelah itu dia kesini karena tanya ke temannya, ke tetangganya, tahu ruang iki ya kan, bilang gitu ke tetangganya ya. Oh ini kayaknya orang di desa ini kan, bilang gitu bla 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 gitu nih. Terus kesini teman-teman. Nah untungnya saya pas lagi ada di rumah teman-teman. Tadi setelah saya antarin mertua kontrol, saya ada di rumah dan beliau ketemu dengan saya teman-teman. Terus ngobrol, terus dan akhirnya membeli teman-teman. Membeli bibit di sini, beli bibitnya itu 5 dan tabel lampotnya 1 teman-teman. Tadi beli tabel lampot apa namanya? Mangga. Nah, alhamdulillah sekali ya, dengan adanya YouTube ini membuka peluang kita atau memperluas jangkauan pasar kita teman-teman. Ini yang membuat saya senang untuk nge-YouTube ya ini teman-teman. Karena ya kita ini kan siapa ya teman-teman ya, kita bukan orang yang gede, kita bukan artis. Jadi kalau nggak promo lewat YouTube atau medsos yang lain ya kita nggak akan dikenal orang lain. Jadi memang teman-teman kalau punya usaha atau punya jasa ya monggo dipromokan di YouTube ya teman-teman. Karena itu menunjang sekali dan sangat positif sekali teman-teman.
Pokoknya apa namanya ya, jangan berkecil hati. Kalau belum monet teman-teman, semangat aja nggak apa-apa. Monet nggak apa-apa teman-teman. Yang penting dagangan teman-teman lancar gitu aja ya. Terima kasih yang sudah nonton. Saya ucapkan terima kasih banyak ya pokoknya. Walaupun videonya acak-adul seperti ini, semoga menghibur ya teman-teman ya. Semoga bisa membuat senyuman di bibir teman-teman. Terima kasih yang sudah nonton. Udah maghrib teman-teman, saya mau ke musola dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Juragan Jambu. Spill wajah ganteng dulu ya teman-teman ya. Ini tadi pakai video nggak ada spill wajah ganteng, Bang Aras protes tadi ya. Loh ini ada ya, saya spill ya. Loh, glowing ya teman-teman ya. Glowing. Makasih teman-teman. Assalamualaikum.